Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin dan syaitan merupakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dilihat manusia. Akan tetapi, jin dan syaitan memiliki kemampuan untuk melihat dan menggoda manusia. Bahkan, dalam sebuah riwayat menyebutkan, jika jin dan syaitan dapat menyusut melalui aliran darah, di mana aliran darah tersebut mengalir ke dalam otak manusia, sehingga bangsa jin dan syaitan dapat dengan mudahnya menjerumuskan manusia pada hal-hal kemaksiatan. Selain menyusut dalam aliran darah manusia, ada bagian tubuh pada manusia yang menjadi tempat kesukaan jin dan syaitan yang bersarang. Berikut ini akan kami jelaskan dengan rinci 7 bagian tubuh manusia menurut Islam yang dijadikan tempat kesukaan jin dan syaitan yang bersarang. Namun, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh jin dan syaitan. Karena itu, mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap? Dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk, saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang sholat? Itulah bagian dari salah satu cara syaitan masuk ke dalam tubuh manusia, melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karena itulah Rasulullah mengajarkan agar hendaknya kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan, maka tutuplah dengan tangan agar tidak terbuka hingga berhasillah syaitan masuk dan bersemayam di dalam tubuh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena syaitan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutup. Lalu yang kedua adalah di bawah kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kukunya. Bisa karena berbagai alasan, yaitu sekedar hobi, atau gaya, atau malas memotong. Inilah sebab mengapa Rasulullah mengisyaratkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat syaitan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat syaitan bersemayam itulah kita gunakan ia untuk melakukan berbagai aktivitas, bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Sebab maka dari itulah, jagalah kuku-kuku agar tetap rapi dan hindari memanjangkannya. Jelas tertuang dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya syaitan mengikat atau melalui kuku-kuku yang panjang. Lalu yang ketiga adalah lubang pusar manusia. Lubang pusar manusia adalah tempat yang kotor, sebab tidak banyak orang yang membersihkannya. Sebagaimana yang diketahui, jin dan syaitan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor.
Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui banyak jin dan syaitan bersembunyi dan tinggal di lubang pusar manusia. Meski tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar dengan cara mengorek-ngoreknya, membersihkan lubang pusar dapat dengan cara cukup menyekannya dengan air dan kapas. Lalu yang keempat adalah lubang telinga manusia. Syaitan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia meskipun saat tidur. Justru inilah salah satu waktu yang digemarinya agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilalaikannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam. Digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa di sisi Nabi ada seseorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau bersabda, syaitan telah kencing di telinganya. Lalu yang kelima adalah aliran darah manusia. Sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam syaitan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan yang haram, bahkan menghindari yang tidak jelas atau syu'bat. Karena bersama makanan-makanan haram itulah syaitan masuk ke dalam tubuh, menggerogoti keimanan dengan menyelinap menyerupai malaikat, mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Lalu yang keenam adalah lubang hidung manusia. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika syaitan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itulah Rasulullah memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah syaitan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsar 3 kali, karena syaitan itu menginap di batang hidungnya. Kemudian yang ketujuh adalah lubang kemaluan manusia. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi syaitan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkannya. Di dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan. Seperti salah satunya mencukur rambut pada kemaluan. Sebab syaitan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah 7 tempat bersarangnya jin dan syaitan di dalam tubuh manusia. Hendaknya kita selalu berusaha menjaga kesemuanya agar tidak mudah bagi jin dan syaitan untuk menyebar tipu dayanya, agar kita terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.